Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang sistem perkembangbiakan, tetapi pada tumbuhan, sudah bukan lagi pada manusia. Nah, yang pertama kita tahu bahwa jenis reproduksi atau perkembangbiakan itu kan ada dua, ada aseksual dan juga seksual. Aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan ataupun hewan tanpa melewati proses fertilisasi, yaitu hanya menggunakan organ tubuh atau bagian tubuh hewan maupun tumbuhan itu sendiri. Sedangkan seksual adalah perkembangbiakan melalui proses fertilisasi, yaitu harus adanya peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina atau sel telur. Nah, untuk reproduksi aseksual atau vegetatif alami pada tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis bagian utama. Yang pertama ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan juga tunas. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma ini adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizoma ini terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya pada Singer Barisea, yaitu pada jahe, bisa pada kunyit juga, terus ada pada dahlia dan beberapa jenis rumputan yang lain. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bagian di bawah tanah, berisi cadangan makanan. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas yang kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Umbi batang ini biasanya terdapat pada kentang. Jadi ini kentang kalau didiamkan lama-lama biasanya akan muncul tunas pada umbi batang ini. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, berbentuk seperti melapis-lapis, berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi ini berupa sisik-sisik daun. Ini lapisan-lapisan daun, batangnya ini yang di tengah sini. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Ini adalah daun-daunnya yang akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri pada induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah. Selanjutnya adalah stolon atau gerage. Sering kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan liar, khususnya rerumputan, merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah. Bisa sampai bermeter-meter. Di sepanjang stolon berbentuk tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Misalnya pada apa? Pada pengganggang stroberi. Itu yang ataupun juga pada rumput teki. Yang paling sering muncul pada soal-soal yang membahas tentang stolon, itu adalah contohnya pada stroberi ya. Terus selanjutnya adalah tunas. Biasanya akan muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Nah, jadi tunas itu munculnya beberapa jenis pohon yang berbeda-beda. Misalnya pada batang, yaitu ada pada bambu, tebu, maupun pisang. Untuk pada akar, biasanya pada tumbuhan cemara, kesemek, dan sukun. Sedangkan pada daun, itu biasanya pada tumbuhan cocor bebek, atau sering disebut dengan tunas adventif. Terus perkembangbiakan aseksual sendiri juga ada yang buatan. Misalnya cangkok, merunduk, menempel atau okulasi, menyambung, dan juga stek. Nah, ini adalah gambar proses pencangkokan tumbuhan. Adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang lalu ditutup dengan tanah. Jadi tujuannya ini biar cadangan makanan ini kan diedarkan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Itu biar berhenti di sini, nanti akan membentuk akar-akar sehingga bisa dipotong dan siap menjadi individu baru. Tapi hati-hati, mencangkok hanya bisa digunakan untuk tumbuhan yang tergolong dikotil. Kenapa? Kalau dikotil karena memiliki kambium. Kalau monokotil berarti kita nggak bisa mengembangbiakkan secara cangkok karena monokotil nggak punya kambium.
Selanjutnya adalah merunduk, adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Yang akan ditimbun tanah, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Ini bisa juga pada bunga melati. Terus ada juga mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh besar yang diinginkan lalu dipotong dan disambung dengan cabang atau tumbuhan jenis lain untuk menghasilkan kualitas tanaman yang lebih baik. Terus selanjutnya ada okulasi. Nah, kalau okulasi hampir sama dengan mengenten, tetapi yang diambil hanya mata tunas. Kalau tadi kan semua bagian batang, kalau ini hanya sebagian mata tunas. Biasanya ini bisa pada pohon jeruk ataupun pada bunga-bunga tertentu, misalnya bunga mawar, untuk menghasilkan satu pohon menghasilkan warna yang bermacam-macam. Selanjutnya ada juga stek yaitu perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya pada daun waru maupun pada tebu. Nah, selanjutnya yang kita bahas tadi kan sudah tentang reproduksi aseksual. Di sini adalah reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan. Yang pertama harus dipunyai adalah bunga, karena bunga terdapat alat perkembangbiakan secara generatif. Di sini kita fokus pada kepala sari dan juga benang sari, kepala putik. Jadi di sini adalah sel kelamin jantan, dan di sini terdapat bakal biji yang merupakan menghasilkan sel kelamin betina. Ini akan berubah menjadi biji jika benang sarinya ini bisa masuk ke dalam kepala putik, ke tangkai putik langsung masuk ke bakal biji, sehingga menjadi biji bisa menjadi individu baru. Itu adalah contoh perkembangbiakan secara generatif. Kalau untuk mahkota, ini untuk mempercantik, berarti membantu penyerbukan. Misalnya nanti untuk memudahkan masuknya serbuk sari atau benang sari ini ke dalam kepala putik. Kelopak untuk menopang, dasar bunga juga masih menopang. Terus itu untuk sekilas tentang bunga. Nah, perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari tadi di kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya. Nah, perantaranya itu bisa angin, air, hewan, dan manusia. Tergantung dari apa? Tergantung dari bentuk mahkota, bentuk serbuk sarinya, lingkungan dari si bunga itu sendiri di mana. Nah, jenis penyerbukan ada 4 lah ya. Yang utama ada autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Serbuk sari dari satu bunga yang sama. Jadi misal ini bunga, ini serbuk sari maupun dari satu bunga yang sama. Bakal bijinya juga dari bunga yang sama. Tapi kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari dari bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi misal ini ada bunga A, ini bunga B. Serbuk sarinya dari bunga A, tetapi putiknya ada di benang bunga B. Kalau alogami, penyerbukan silang. Serbuk sari dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Jadi misalnya kita punya salak. Salaknya ada 2 pohon saling menyerbuki satu sama lain. Itu berarti penyerbukan alogami. Pohonnya beda. Kalau bastar itu adalah dari varietas lain, udah pohonnya lain, varietasnya juga lain. Itu untuk yang bastar. Jadi kan misalnya salak kan ada beberapa jenis salak. Itu varietas yang berbeda. Itu adalah contoh dari penyerbukan bastar.
Ini tadi dikatakan bahwa penyerbukan itu memerlukan perantara pada umumnya. Nah, perantaranya ada 4 golongan utama. Yang pertama bisa tadi angin atau sering disebut dengan anemogami. Bunganya biasanya tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak. Bunganya juga ringan, jadi serbuk sarinya ringan sehingga dia itu mudah tertiup oleh angin. Yang kedua adalah oleh air, biasa atau sering disebut dengan hidrogami, terjadi pada tumbuhan air, misalnya pada hidrilla, ejeng gondok, dan teratai, karena memang dia hidup di lingkungan berair. Nah, yang ketiga adalah hewan atau disebut dengan entomogami. Hewannya pun itu berbeda-beda. Ada serangga yang entomogami, kriptogami kelelawar, ornitogami oleh burung, malakogami oleh siput. Ini berbeda-beda, perantaranya juga berbeda-beda jenis bunganya. Yang terakhir adalah oleh manusia, yaitu antropogami, yaitu penyerbukan pada bunga, tumbuhan vanili, dan anggrek biasanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh varietas baru. Jadi misalnya pengen anggrek yang dalam satu pohon menghasilkan beberapa bunga, itu beberapa warna bunga, ataupun perpaduan dari merah dengan putih, itu bisa menggunakan jenis penyerbukan antropogami. Nah, reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada Strobilus. Perkembangbiakan aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bubil pada Pakis haji. Jadi untuk tumbuhan pinus, ini pinus di sini. Kalau yang A ini Strobilus jantan dan betina pada tumbuhan melinjo. Ini contoh dari Gymnospermae. Terus di sini ada tunas akar pada tumbuhan pinus dan di sini ada bulbil pada Pakis haji. Selanjutnya adalah pada tumbuhan paku atau Peridotophyta. Mengalami tahap gametofit dan sporofit. Jadi ini ada fase gametofit dan juga fase sporofit. Ini adalah proses perkembangan hidup tumbuhan paku. Perkembangbiakan aseksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan akan mengalami proses fertilisasi. Berarti dia kan generatif ya. Tahap selanjutnya ialah tahap sporofit, yaitu dimulainya ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan paku dapat melalui rizoma. Jadi pada tumbuhan paku dia bisa generatif, dia juga bisa vegetatif. Kalau generatif berarti menggunakan tadi harus ada sporanya. Terus kalau vegetatif berarti dia harus menggunakan rizoma. Jadi di sini ada tumbuhan paku dewasa. Ia bisa menghasilkan sorus. Sorus akan berkembang menjadi sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Terus mengalami meiosis, sporanya akan pecah, menghasilkan protalium dan juga rizoid. Nah, di sini di protalium ini dia akan menghasilkan sel sperma dan dia juga akan menghasilkan ovum. Setelah ada sel sperma dan juga ovum, dia akan terjadi fertilisasi. Nah, pada sperma itu dihasilkan oleh antheridium. Kalau ovum dihasilkan oleh archegonium. Hati-hati, di sini sering keluar. Antheridium sperma dan archegonium adalah untuk menghasilkan ovum. Setelah terjadi fertilisasi terbentuk zigot dan zigot akan berkembang membentuk protalium dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terus prosesnya itu terus aja berputar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pada tumbuhan lumut atau Bryophyta, mengalami perkembangbiakan seksual dan juga aseksual pada satu kali perkembangbiakan hidupnya. Perkembangbiakan aseksual dengan menghasilkan gamet jantan dan betina pada fase gametofit dan pada sporofit menghasilkan spora. Perkembangbiakan lumut secara aseksual dapat melalui gamae dan fragmentasi. Jadi di sini
kita punya tumbuhan lumut menghasilkan spora, sporanya itu akan pecah dan dia itu akan membelah menjadi spora tumbuh menjadi protonema. Protonema ini nanti akan menghasilkan antheridium dan juga archegonium, sama dengan yang sebelumnya. Nah, antheridium akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur. Ada sperma, ada sel telur, sehingga terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk zigot dan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Nah, tugas kalian adalah di sini adalah menerapkan atau membuktikan bahwa tumbuhan itu benar-benar bisa berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, di sini yang paling gampang adalah kita menggunakan bawang merah. Yang pertama, isilah 2 gelas plastik bekas dengan air dengan volume yang sama pada masing-masing gelas plastik. Potonglah tanaman bawang merah menjadi 2 bagian, yaitu umbi lapis dan umbi daun. Nah, di sini kalau kalian nggak punya daunnya, pada umbi lapis aja nggak apa-apa. Terus ditusuk biar dia bisa berdiri atau dijepit nggak apa-apa. Yang penting dia itu jangan masuk ke dalam air sehingga dia nggak busuk. Letakkan umbi tersebut pada gelas plastik yang telah diisi air dan pastikan bahwa ada bagian dari umbi daun yang terendam air. Jadi ada sedikit yang terendam. Hati-hati, hanya sedikit. Kalau kebanyakan nanti busuk. Nah, ini saran saya kalian membuat jangan hanya 1, buat 2 atau 3. Jadi seandainya nanti yang 1 busuk, masih ada spare dari gelas-gelas yang lain. Jadi cukup bikin yang gambar pertama ini. Gambar keduanya nggak usah. Terus silahkan diamati selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Nah, terus dicatat menggunakan tabel ini. Di sini ada pas bawang merah aja, kita pakai yang nggak bawang merah, yang pastinya ada di rumah kan, jadi nggak usah pakai beli. Gelasnya juga gelas bekas aja. Pada hari kedua, keempat, keenam, kalian amati setiap 2 hari sekali. Ini ada, nah, akar. Kalau muncul akar, kalian contreng, oh muncul akar bu. Terus misalnya hari ke-6 muncul batang, contreng batang. Kalau misalnya pada hari ke-14 sudah muncul akar, batang, daun, berarti dicontreng semuanya. Apa yang muncul kalian contreng pada hari keberapa. 2 hari sekali aja mengamatinya. Terus pas kalian mengamati, tolong difoto, nanti dikolase dengan tabelnya ya. Nanti akan 2 minggu lagi bisa diupload di KI 4 untuk bab sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Oke. Saya kira cukup sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.